Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aryani, nomor absen 34, saya dari kelas 11 IBB. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh pahlawan yang bernama Bung Tomo. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat biografi tokoh. Yang kedua, saya akan menjelaskan kontribusi tokoh dalam perjuangan Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan alasan saya kenapa memilih tokoh tersebut. Memanfaatkan radio sebagai alat perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan adalah spesialisasi tokoh yang memiliki nama asli Sutomo ini. Akrab dipanggil Bung Tomo. Jurnalis media elektronik ini dikenal mempunyai kemampuan orasi luar biasa yang membuat semangat para pejuang berkobar. Tanpa orasi-orasinya, rasanya sulit membayangkan para pejuang tetap bersemangat saat Belanda memberikan ultimatum untuk memberikan Surabaya. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati adalah salah satu kalimat paling terkenal yang pernah diucapkan oleh Bung Tomo. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920 dan beliau wafat di Padang Arafah, Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober 1981 pada usia 61 tahun. Beliau lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Sutomo dengan pasangannya Sulistina memiliki anak yang bernama Bambang Sulistomo. Sutomo memiliki ayah yang bernama Kartawan Ciptuwijojo, kepala keluarga dari kelas menengah. Ibunya berdarah campuran Madura, Sunda, dan Jawa Tengah. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Pada usia 12 tahun, ketika ia harus meninggalkan pendidikannya di Mulo, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat ini. Belakangan, ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, tetapi tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan, Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Bung Tomo merupakan salah satu tokoh dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bung Tomo berhasil mengajak rakyat Surabaya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan pasukan sekutu dan nikah. Peristiwa itu membuat Bung Tomo dekat dengan rakyat dan menjadi populer. Maka dari itu, setiap kali Indonesia memperingati peristiwa 10 November, setiap kali pula Bung Tomo disebut.
Nah, sekarang saya akan memberikan alasan saya kenapa memilih Bung Tomo. Alasan saya kenapa memilih Bung Tomo atau Sutomo adalah karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembali penjajah Belanda melalui Tentara Nikah, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menyentuh tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa tentara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah.
salah satu rangkaian pidato Bung Tomo yang membuat darah muda nyala membara. Pemuda dan pemudi memperlihatkan pengorbanannya. Maju tak gentar ke medan pertempuran. Sekitar 6.000 orang Indonesia tewas dalam peperangan di Surabaya itu. Sehingga untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Sekian dari presentasi video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.